Teh, kalau ada karyawan semrawut di perusahaan klien Teteh, sikap Teteh sebagai konsultan gimana sih? Oke, karyawan semrawut pasti bikin ruwet banget ya. Tapi ruwet yang gimana nih? Udah capek banget kan? Sebagai seorang owner ataupun manajer, kalian punya tim dan karyawan yang semrawut banget. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Karyawan yang semrawut pasti bikin pening dan bingung ya. Kira-kira apa yang dilakukan? Karena ini terkait dengan people ataupun orang yang setiap orang ini memiliki hati yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan memiliki masa lalu yang berbeda, dan tentunya mereka memiliki value yang berbeda. Akhirnya perbedaan ini membuat mereka memiliki cara tersendiri untuk memandang sebuah masalah, cara tersendiri untuk memandang sebuah pekerjaan, dan memiliki cara sendiri dalam memandang sebuah hubungan ataupun relasi. Tapi ini akan jadi ruwet banget kalau diterapkan dalam kondisi bisnis ataupun pekerjaan. Kira-kira sahabat semuanya pernah gak sih ngadapin tim ataupun karyawan yang semrawut? Yang dimaksud semrawut itu kayak gimana? Yang namanya semrawut otomatis nggak rapi, nggak beraturan, seenak mereka sendiri, semau mereka sendiri, pengen keinginan mereka dipenuhin, bener nggak? Kalau kalian mengalami hal-hal ini, berarti tim kalian dalam kondisi yang semrawut. Walaupun timnya semrawut, tapi omset tetap meroket aja sih. Kayaknya nggak masalah nih tim-tim semrawut juga. Siapa di antara kalian yang kondisinya seperti itu? Saran saya sih jangan merasa puas dan berbangga diri ya, karena tim kalian semrawut dan omset kalian masih melejit. Lalu kalian mengabaikan kondisi tim yang semrawut ini. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian pengen di satu waktu itu kayak bola salju yang akhirnya jatuh ya, menggelinding menghancurkan semuanya. Ya nggak apa-apa, nggak usah fokus dengan itu. Tapi beda lagi kalau kalian pengen memang membangun ketahanan bisnisnya secara jangka panjang, kalian perlu aware nih, kalian perlu fokus untuk memperbaiki kesemrawutan dalam tim kalian. Karena apa? Bisnis semakin besar itu, dia perlu ditopang gitu dengan organisasi atau tim yang growth juga gitu, yang siap menopang permasalahan itu. Karena apa? Ya udah jadi hukum alam sih. Kita sering mendengar ya tiba-tiba bisnis yang besar kok langsung terjun payung bebas. Ini kenapa? Bisnis yang udah 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun, kenapa langsung terjun bebas? Yang kita dengarkan kayaknya di atas angin, wow gitu ya. Orang banyak trust dan percaya, kenapa langsung terjun bebas? Karena bisa jadi tim secara internalnya ini udah nggak kuat lagi menopang pertumbuhan yang cukup berat. Tim-timnya ini rapuh. Akhirnya perusahaan growth tumbuh semakin besar, penyokongnya ini nggak kuat ya, mau nggak mau pasti jatuh berantakan semuanya. Dan kira-kira gimana nih? Apa yang perlu dilakukan kalau kita menghadapi tim-tim yang semrawut? Yang paling pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu mendiagnosis ya, kalian sebagai business owner atau manager perlu mendiagnosis kondisi tim kalian secara merata. Mendiagnosis ini dalam hal apa? Ketika mereka ya bekerja itu sebagai apa, memandang pekerjaan itu apa, motivasi pekerjaan itu apakah BU, butuh uang gitu kan, atau yang lainnya. Boleh nggak sih kita punya karyawan yang BU? Boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak masalah, karena itu kebutuhan dasar orang. Yang nggak sah itu ketika segala sesuatu aktivitas dia menjadi seorang pekerja atau menjadi seorang tim harus timbal balik. Setiap sekecil yang dilakukan harus terhitung dengan uang ataupun sebagai transaksional. Itu pasti akan repot banget bagi kalian sebagai business owner ataupun manajer atau pemimpin dalam timnya.
Setelah tahu kondisi karyawannya, yang kedua kalian perlu cek juga nih kondisi karyawan kalian dalam kondisi apa nih, apakah di bawah standar atau poor ya, buruk banget, ataukah karyawan kalian ya biasa aja sih, ada mereka nggak ada mereka bisnis tetap jalan gitu ya, atau karyawan kalian di atas ya, di atas rata-rata, jadi mereka ini yang terus mempertahankan dan memperjuangkan bagaimana pertumbuhan bisnis ini, ataupun rata-rata di excellent. Kira-kira kondisi bisnis yang ideal seperti apa sih? Apakah semuanya harus excellent? Enggak juga sih ya, namanya orang ini kan pasti ada. Tapi pastikan proporsi karyawan atau tim kalian yang kondisinya poor atau buruk banget ini atau di bawah standar itu jangan mendominasi. Ya 10-20% lah. Kenapa? Karena orang poor ini kalau mendominasi, satu, mereka suka banyak menuntut. Kedua, kalau ada perubahan, mereka suka banyak nanya, nggak banyak action. Yang ketiga, orang poor ini tidak memiliki keinginan untuk learning atau belajar untuk maju, itu sangat rendah banget. Selanjutnya, orang poor ini apa? Mereka nggak punya inisiatif, nggak punya rasa memiliki. Dan mereka cukup dengan pekerjaan mereka sendiri. Dan yang terakhir, mereka memiliki caring atau rasa peduli yang sangat rendah. Jadi bagi mereka pokoknya kerja, dapat duit, ya udah terserah mau kondisinya seperti apa. Coba bayangin kalau tim kalian dominasi seperti ini, wah pasti udah ruwet banget nih bisnis kalian. Ataupun yang B gitu ya, yang biasa aja berapa? Ya kayaknya jangan 50% lah. 40% itu juga masih boleh, selebihnya di atas rata-rata ataupun excellent. Tadi ya, nah dengan kondisi mendiagnosis dan menempatkan kualitas tim kita itu di mana dan proporsinya berapa, kita bisa menentukan cara yang paling tepat untuk melakukan perubahan. Dan ingat, perubahan itu nggak berlangsung sehari, 2 hari, 3 minggu, 3 bulan. Perubahan itu berlangsung sepanjang perusahaan ini masih ada ya. Dan memang gak ada jaminan perubahan ini akan maksimal. Tetapi kita perlu men-set tujuan dari perubahan kita ini apa. Misalnya tadi kita tahu karyawan kita yang poor ini misalnya 70%. Akhirnya kita melakukan perubahan, gimana karyawan kita yang poor, yang buruk banget, yang di bawah standar ini turun menjadi 50%. Apakah dengan training, apakah dengan metode healing, apakah di coaching, apakah pendampingan, dan yang lain sebagainya, apakah mentoring. Itu menjadi metodenya. Setelah itu, kita tahu bagaimana cara kita mengurangi keruwetan dalam tim kita. Jadi, kalau sudah turun di sana, yang selanjutnya yang perlu kita pegang adalah pemimpinnya. Jangan-jangan leadernya ini juga bad people gitu kan, atau juga termasuk orang di bawah rata-rata hanya karena dia mengikuti perkembangan bisnis kita dari awal, kita akhirnya nggak tega untuk menegurnya atau bahkan melakukan sebuah notis ya, karena mungkin dia performnya buruk. Kalau sebulan nggak ada kemajuan, dia mungkin akan diturunkan jabatannya. Kita ngerasa nggak enak dengan orang-orang lama ini yang sudah membantu. Kira-kira gimana nih? Nggak enak itu perlu nggak sih? Ya nggak apa-apa. Itu sah-sah aja kita punya rasa nggak enak. Tapi bisnis yang growth semakin besar, kita memang butuh orang-orang yang kuat untuk menampung growth ini. Dan memang bagi orang yang bisnisnya dari awal itu memerlukan orang-orang yang mau bekerja. Biasanya jarang melihat kompetensi, terus jarang melihat kompetensi, keahlian. Yang penting mau mensupport. Dan orang-orang seperti ini perlu kita kasih tahu, kita mau growth nih. Kira-kira mereka mau perubahan nggak? Kalau misalnya kita lihat mereka mengeluarkan segala daya upaya untuk melakukan perbaikan, saran saya orang-orang seperti ini wajib kalian pertahankan. Tapi kalau mereka udah nggak memperlihatkan attitude, keinginan yang besar untuk merubah diri mereka sendiri menjadi lebih baik dan mereka banyak menimbulkan masalah, saran saya di-cut aja. Maksudnya gimana? Bukan kita tidak menghargai loyalitas mereka, tapi ternyata dengan growth-nya perusahaan, mereka udah nggak bisa mengimbangi. Daripada ini menjadi permasalahan di perusahaan dan permasalahan di SDM yang bersangkutan sendiri, mungkin dia ngerasa nggak mampu, ngerasa keberatan, dan yang lain sebagainya. Ya lebih baik hubungannya
dalam pekerjaan disudahin aja. Setelah kondisi SDM ini selesai, kalian bisa beranjak untuk membuat SOP, membuat peraturan, corporate culture, dan lain sebagainya. Itu kondisi idealnya. Oke, tapi dalam bisnis, kadang kondisinya nggak ideal dan perlu kebijakan-kebijakan tertentu dalam membuat keputusan biar semua berjalan secara berkesinambungan. Kalau kalian timnya kondisinya ruwet dan pengen dibantu nih, gimana menatanya dengan baik, kalian bisa coba deh di Lumina Indonesia. Oke, coba manfaatkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nantikan video-video kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.